Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatuha arba'u khisalin. Sunat-sunat yang dianjurkan untuk dilaksanakan ketika menghadapi atau persiapan sholat Jumat. Yang pertama al-ghuslu. Jadi ada 4 perkara. Yang pertama al-ghuslu. Lima yuridu huduruha. Lima yuridu huduraha min zakarin aw unsa hurrin aw abdin mukimin aw musafirin. Yang pertama adalah mandi bagi orang yang menghendaki untuk hadir dalam sholat Jumat, baik itu laki-laki, perempuan juga boleh ya. Dan juga bisa menggugurkan sholat zuhurnya, tidak perlu sholat Jumat zuhur lagi. Hurrin au abdin, hamba sahaya pun juga boleh, tapi tidak wajib. Unsa dan abdin, mukimin, orang yang bermukim, musafirin ya. Ini disunatkan mandi dulu karena akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan melaksanakan ibadah sholat Jumat dan akan berkumpul dengan banyak manusia. Wa waktu usliha minal fajri sani ya, takribuhu min dahabi afdalu. Mulai kesunatan ini berlaku, kesunatan mandi ini berlaku dari sejak fajar subuh ya. Tetapi mandi dengan didekatkan dengan pelaksanaan berangkat ke masjid ini akan afdol ya. Akan utama karena keadaan masih segar, keadaan masih fresh. Fa in ajaza an husliha tayammama biniyatil husli laha. Apabila tidak bisa mandi karena mungkin tidak ada air, ya tayamum aja dengan niat ghusl untuk menghadiri sholat Jumat. Pesani tanziful jasadi bizalatir rihil karihati minhu. Yang kedua, jadi sebelum berangkat sholat Jumat, badannya dibersihkan. Mandi dulu ya, mandi kemudian ini didahulukan tanziful jasad, dibersihkan kotoran ya. Maka hari Jumat itu memang spesial untuk kita semuanya yang akan berangkat ke Jumatan. Tanziful jasad itu penting, ada penghilang bau ya, itu harus dilaksanakan juga. Wa ta'atha mayuziluhu mimartakin dan lain sebagainya. Kalau perlu biasanya di antara kita ada yang pakai deodoran atau pembersih pengharum yang bisa menghilangkan bau ketiak, atau dari yang alami mau dari bahan alami dan lain sebagainya, bahan daun-daunan, silakan untuk bisa menghilangkan bau ketiak untuk persiapan menghadiri sholat Jumat. Pesalisu lubsus bil bait, makai pakaian-pakaian putih. Memang warna putih itu adalah afdhalus siyab,
paling utamanya pakaian adalah warna putih. Putih itu melambangkan kebersihan, kesucian. Jadi qala rahimahullahu ta'ala, pakaian khusus kalau tidak ada maka yang bersih, ya, yang bersih. Tidak ada yang putih, bersih. Warabi'u akhdhu dhufri intala sya'ri kadzalika. Yang keempat, dengan cara memotong kuku apabila sudah panjang, sudah makanya ada bersih-bersih setiap hari Jumat pagi, ya. Ada yang mungkin bulanan. Rambut kalau sudah panjang, kalau sudah dinyatakan panjang, silahkan dipotong untuk persiapan untuk berangkat Jumat. Bulu-bulu yang lain, kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan juga sunat untuk dirapikan, dipotong. Kemudian berikutnya adalah memakai wangi-wangian. Jadi di samping bersih dari kotor, bersih dari bau, juga ditambahi dengan wangi-wangian yang baik, yang wangi-wangian terbaiknya. Nabiullah Muhammad SAW itu fisiknya sudah berbau wangi, meskipun tidak pakai wangi, tapi Kanjeng Nabi masih tetap memakai wangi-wangian. Kalau kita kan enggak. Jadi itu memberikan pelajaran buat kita semuanya untuk memang menjadikan bau fisik, bau badan kita wangi. Barang siapa yang badannya berbau wangi maka akan bertambah kecerdasannya. Itu dalam sebuah hadis, akan bertambah kecerdasannya. Betul. Ketika kita mungkin kurang nyaman dengan fisik kita, ya maka akan ada keterbatasan, minder dan lain sebagainya. Jadi dirawat, diupayakan, yang itu insya Allah mudah. Wa yustahabbul insot fi waqtil khutbati. Dianjurkan sekali untuk betul-betul mendengarkan dan meresapi terhadap isi khutbah, ya. Terhadap khutbah itu didengarkan. Jadi insot itu memang diam dalam keadaan penuh penghayatan, konsentrasi di saat khutbah berlangsung. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Maka bagaimana ketika harus terpaksa bersuara? Oh boleh. Wa istasna minal insat umurun madhkuratun fil mutawalat minha inzaru a'ma ayyaku afi bi'rin. Qala rahimahullahu ta'ala, ya Rabbi, ketika harus memberikan peringatan kepada orang buta atau peringatan kepada seorang yang akan mungkin terjatuh, ya, awas itu lobang. Nah, diantaranya begitu. Itu gak apa-apa meskipun harus berbicara. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man dakhala wal imamu yakhtubu shalla rak'ataini khafifataini tsumma yajlisu. Barang siapa masuk ke dalam masjid, ini bagi yang suka lambat nih, suka telat nih, dalam keadaan imam sudah berkhutbah, maka tetap dipersilahkan untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, tapi enggak panjang-panjang, dilaksanakan yang rukun-rukun saja. Kemudian berdiri, tidak langsung berdiri, ini tetap dianjurkannya. Maka qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bittaraini amin. Ada perbedaan ulama, ya. Wa ta'birul musannif bidakhala yufhimu annal hadir la yunshi'u sholata rak'ataini sawan sholla sunnatal jum'ah amla
la yahdharu min hadzal mafhumi an-nafi lahuma haramun aw makruhun. Lakinnan Nawawiyya fi syarhil muhadzabi sarraha bil hurmah wa naqala al-ijma' 'alaiha anil Mawardi. Yang dimaksud dengan dakhala ini berarti sudah kadung masuk. Dakhala itu ilmadi yang berzamannya sudah berlangsung, memberikan kesan bahwasanya orang yang masuk ke dalam masjid ini tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnatul jum'ah, qobliyatul jum'ah, karena itu bisa dapat kedua-duanya apabila diniati bersamaan. Qala rahimahullahu ta'ala yunsi'u sholata rakaataini, tidak melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, baik sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyatul jum'ah. Jadi maka kemudian dipersilahkan untuk sholat 2 rakaat. Wala yadharu min hadzal mafhumi an-nafi lahuma haramun aw makruhun. Ini tidak dijelaskan, ya. Tidak dijelaskan. Ini kesimpulannya sholat di saat khutbah sudah berlangsung ini hukumnya haram apa makruh. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarhil Muhadzab, beliau menjelaskan sarraha bil hurmah. Jadi ketika khutbah sedang berlangsung, maka jangan melaksanakan sholat, langsung aja masuk dengan diganti membaca tasbih, ya, 3 kali, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar, 3 kali. Ya, ini adalah persiapan kita dan pelaksanaan kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.